Pernah kebayang nggak ada sekelompok pemikir dari zaman Yunani kuno, tapi ide-ide mereka tuh modern banget dan bahkan sampai sekarang masih super kontroversial. Nah, mereka ini adalah kaum sofis dan pemikiran mereka bakal nantang semua yang kita anggap pasti soal kebenaran, hukum, dan kekuasaan. Oke, siap? Mari kita bedah bareng-bareng. Kalau kita dengar kata sofis sekarang, kesannya gimana? Seringnya negatif kan? Kita langsung mikir soal seni debat yang licik, yang tujuannya bukan nyari kebenaran, tapi pokoknya harus menang. Citra ini udah nempel banget, kayak pengacara jago dari zaman dulu yang bisa muter-muterin fakta. Istilah lokalnya yang pas banget ya, pinter untuk minteri. Tapi apa benar sesederhana itu? Apa mereka ini cuma sekelompok ahli debat bayaran yang licik? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Dan yang lebih penting, relevan banget buat kita zaman sekarang. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal telusuri 5 hal penting. Mulai dari reputasi mereka, terus kita dalemin gagasan inti mereka soal kebenaran, pandangan radikal mereka tentang hukum, gimana mereka perang argumen sama Plato, sampai akhirnya kita lihat jejak mereka di dunia modern kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar nih. Siapa sih kaum sofis ini sebenarnya? Dan kok mereka bisa muncul? Jadi, coba bayangin Athena sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Demokrasi lagi tumbuh subur banget. Di sistem yang kayak gini, kemampuan buat ngomong di depan umum, buat meyakinkan orang lain, itu tiba-tiba jadi kayak superpower. Nah, disinilah kaum sofis lihat peluang. Mereka ini bisa dibilang guru atau coach profesional pertama di dunia yang dibayar buat ngajarin orang seni pidato dan cara berargumen. Nah, dari dulu juga reputasi mereka udah kebelah dua. Para penentangnya, kayak Plato, ngelihat mereka ini nggak lebih dari pedagang kepintaran yang nggak punya moral. Tapi di sisi lain, banyak juga yang anggap mereka pahlawan, para pencerah yang ngebongkar pikiran-pikiran kuno dan dogma tradisional. Mirip-mirip lah kayak gerakan pencerahan di Eropa, tapi ini ribuan tahun lebih awal. Kalau mau dicari padanannya di zaman sekarang, mungkin mereka ini kayak pengacara top atau konsultan politik. Kita kagum sama kepintaran mereka, tapi seringkali kita juga ragu sama niat mereka. Ada seorang ahli modern yang bilang gini, kita suka mereka, kita benci mereka, dan kita suka untuk membenci mereka. Pas banget kan? Sekarang kita masuk ke jantung pemikiran mereka. Bagian yang paling radikal, yang digagas oleh seorang sofis bernama Protagoras. Dengerin baik-baik kalimat ini, karena ini benar-benar mengguncang fondasi filsafat. Protagoras bilang, nggak ada itu yang namanya standar kebenaran objektif di luar sana. Ukuran kebenaran itu, ya, ada di dalam diri setiap individu. Maksudnya gimana sih? Kita pakai analogi yang gampang banget ya. Bayangin ada 2 orang masuk ke ruangan yang sama. Orang A masuk, terus bilang, "Wih, dingin banget di sini." Gak lama, orang B masuk ke ruangan yang sama dan bilang, "Hah, gerah banget kali di sini." Nah, pertanyaannya, siapa yang benar? Menurut Protagoras, jawabannya adalah dua-duanya benar. Udara di ruangan itu memang dingin bagi orang A dan memang gerah bagi orang B. Kebenaran itu ya persepsi masing-masing orang. Nggak ada termometer objektif yang bisa jadi hakim mutlak. Inilah inti dari relativisme. Oke. Kalau cuma soal suhu ruangan sih mungkin nggak begitu masalah ya. Tapi gimana kalau konsep ini kita terapkan ke hal yang lebih fundamental? Misalnya keadilan dan hukum. Wah, disinilah pemikiran sofis jadi benar-benar berbahaya. Atau justru mencerahkan, tergantung kita lihat dari sisi mana. Kaum sofis bilang, hukum itu bukan sesuatu yang suci, yang turun dari langit, atau given dari alam. Bukan. Hukum itu cuma kesepakatan, konvensi buatan manusia. Dan logikanya, karena cuma buatan manusia, ya berarti bisa diubah, bisa disesuaikan, atau bahkan diabaikan kalau kepentingannya udah beda. Nah, ada sofis lain, namanya Trasimachos. Dia ini yang paling blak-blakan. Dia bawa ide tadi ke level yang paling ekstrim. Dia bilang, udah deh, lupain soal benar dan salah yang absolut. Yang ada di dunia ini cuma satu, kuasa. Jadi menurut dia, keadilan itu cuma istilah keren buat nyebut kepentingan si penguasa. Brutal kan? Pandangan yang sinis banget dari Trasimachos ini jelas memprovokasi filsuf terbesar waktu itu, Plato. Disinilah dimulai salah satu perdebatan paling fundamental dalam sejarah pemikiran Barat. Perdebatan mereka ini paling enak dijelasin pakai analogi gembala. Kata Trasimachos, penguasa itu kayak gembala. Gembala emang ngerawat dombanya, tapi tujuannya apa? Ya biar dombanya gemuk, terus bisa diambil daging dan wolnya buat keuntungan si gembala.
Nah, Plato langsung nyerang balik. Kata dia, itu bukan gembala sejati. Gembala sejati itu merawat ternaknya demi kebaikan ternak itu sendiri. Sama halnya kayak penguasa sejati. Dia harus memerintah demi kesejahteraan rakyatnya, bukan buat memperkaya diri sendiri. Jadi, pada dasarnya, Plato ini membangun sebuah benteng pertahanan untuk ide kebenaran yang absolut. Dia melawan serangan relativisme dari kaum sofis. Bagi Plato, kebenaran objektif dan keadilan universal itu ada di luar sana, nyata. Dan benteng inilah yang menopang hampir seluruh pemikiran Barat selama 2000 tahun ke depan. Nah pertanyaannya, apa debat kuno ini cuma jadi catatan sejarah aja? Jelas enggak. Yuk kita lihat kenapa gagasan kaum sofis ini justru kerasa hidup banget di zaman kita sekarang. Gak perlu jauh-jauh, kita bisa lihat contoh yang sangat jelas dari dinamika politik di Indonesia. Ingat kan perdebatan sengit soal undang-undang pemilihan kepala daerah beberapa tahun lalu? Yang menarik banget dari kasus ini adalah bagaimana argumen bisa berbalik 180 derajat. Koalisi partai yang kalah di Pilpres, yang sebelumnya selalu dukung pilkada langsung, tiba-tiba bilang kalau pemilihan lewat DPRD itu lebih efisien dan lebih Pancasilais. Sebaliknya, koalisi yang menang mati-matian mempertahankan pilkada langsung dengan argumen kedaulatan rakyat. Kelihatan kan polanya? Poin utamanya bukan soal mana sistem yang benar. Bukan itu. Poinnya adalah bagaimana kebenaran itu sendiri jadi sekedar alat, jadi senjata dalam pertarungan politik. Saat kepentingan berubah, argumen yang dipakai untuk membela kebenaran itu juga ikut berubah. Inilah wajah sofisme modern yang paling jelas. Jadi, warisan terbesar kaum sofis sebenarnya bukanlah sebuah jawaban, tapi sebuah pertanyaan abadi yang terus menghantui kita. Apakah keyakinan kita, moralitas kita, bahkan hukum yang kita anut, benar-benar berdiri di atas fondasi kebenaran yang kokoh? Atau semua itu cuma konstruksi bahasa yang rapuh yang diciptakan untuk melayani kepentingan tersembunyi? Ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Kita hidup di zaman perang persepsi, di mana kebenaran seringkali dibentuk oleh narasi mana yang paling kuat. Kita lihat bagaimana hukum dan argumen bisa jadi cuma alat kepentingan. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah sofisme itu ada, tapi siapakah kaum sofis yang ada di sekitar kita sekarang? Coba deh pikirkan.